setiap sudut pandang punya cerita bersama Fatir Rahmatullah Jufira. Oke, jadi pada Suara Lensa kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nih sudut pandang dari Ketua Umum UKM Pikmak Unan generasi ke-15. Dan sebelum kita mulai berbincang-bincang, gimana kalau kita Fatir perkenalkan, ini panggilan apa nih? Fatir, Kak. Oh, Fatir, oke. Bagaimana kalau Fatir perkenalkan diri dulu nih untuk teman-teman Suara Lensa kita. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatir Rahmatullah Jufira dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023 dan sekarang diamanahkan sebagai Ketua Umum UKM Pikmak tahun 2025. Mungkin kesibukan saat ini apa aja? Untuk kesibukan saat ini terutama yaitu kuliah, Kak, dan juga organisasi yaitu UKM Pikmak sendiri. Oke, jadi teman-teman mungkin agak sedikit berbeda. Kali ini kita di Sekretariat UKM Pikmak Unan dan kebetulan ini Suara Lensa episode terakhir kita. Jadi emang spesial banget, kita sengaja podcastnya itu di Sekretariat kita. Oke, kita itu lagi deh, Fatir deh. Ini gimana sih perasaannya di Gen 15 dan apa aja kendalanya nih? Perasaan jadi ketua nih, Kak? Jadi ketua. Oke, Fatir sebenarnya dari awal tidak pernah terbayangkan sih, Kak. Jadi sebuah ketua di organisasi, jadi orang nomor 1 di organisasi. Tentunya dengan capaian Fatir saat ini, Fatir merasa senang apalagi menjadi ketua di UKM Pikmak Unan Gen 15 ini, Kak. Kalau kendalanya nih selama jadi ketua? Nah, mungkin untuk kendala di organisasi yang Fatir ikuti saat ini di UKM Pikmak, mungkin juga kendala di setiap organisasi ya, nggak hanya di UKM Pikmak, yaitu mungkin terdapat orang yang hilang-hilangan, Kak, di UKM Pikmak. Itu aja. Kendala lainnya mungkin ada? Kendala lain mungkin tidak ada, Kak, yang dirasakan, itu aja. Gitu aja. Nih, spill dong momen yang paling berkesan selama di Gen 15 ini. Momen yang paling berkesan bagi Fatir semuanya berkesan sih, Kak. Dari setiap kegiatan, setiap momen, setiap waktu yang kita lalui itu paling berkesan bagi Fatir, Kak. Mungkin ada lebih apa gitu, kayak momen pas pildumasnya atau pas kita makrab atau apa gitu. Mungkin momen yang lebih berkesannya itu di saat Fatir tuh tampil di depan publik, Kak, memberikan kata sambutan di dalam acara. Mungkin di acara pembukaan PKP, di acara pelantikan, atau di acara pembukaan Dumas besok ini, Kak. Itu salah satu bentuk kegiatan yang mungkin berkesan bagi Fatir pribadi, Kak. Dan mungkin setelah Demis nih, apa gitu kegiatan yang mau Fatir lakukan? Untuk setelah Demis, Kak, tentunya dalam UKM Pikmak ini Fatir tidak hilang begitu saja, tidak Demis begitu saja. Fatir nantinya akan jadi DP Dewan Penasehat bagi teman-teman pengurus nantinya. Terus Fatir juga akan lebih fokus kuliah. Rencananya Fatir mau fast track juga, jadi S2. Dan juga mungkin mengikuti organisasi lainnya. Berarti masih mau mencoba-coba organisasi yang lainnya. Iya. Oke. Oh iya nih, kenapa Fatir bisa join nih ke UKM Pikmak Unan dan tahu dari mana nih UKM Pikmak Unan? Oke, Kak. Nah, awal Fatir tahunya itu waktu bakti nih, Kak. Iya. Waktu jadi maba dan itu ada penampilan UKM. Nah, waktu itu Fatir menyimak ada penampilan dari UKM Pikmak nih, Kak. Nah, di sana ditawarkan bahwasannya kalau kita masuk UKM Pikmak kita akan mendapatkan pelatihan public speaking. Nah, Fatir waktu itu sesuai dengan tujuan Fatir memiliki kekurangan dalam hal public speaking dan Fatir ingin melatih kekurangan tersebut, Kak. Jadi maka dari itu Fatir join waktu itu di OR2 UKM Pikmak Unan di tahun 2023. 2023. Terus selama join itu waktu itu namanya anggota magang ya, Kak. Ya, nggak tahu. Sewaktu OR2. Lalu di tahun selanjutnya Fatir jadi pengurus di divisi life skill, Kak, sebagai staff waktu itu. Lalu seiring berjalannya waktu, mungkin karena Fatir salah satu pengurus yang aktif dan juga menjadi ketua pelaksana dalam Pildumas tahun 2024,
dan teman-teman pengurus lainnya juga percaya kepada Fatir, sehingga Fatir diamanahkan jabatan Ketua Umum UKM Pikmak tahun selanjutnya Kak, yaitu tahun 2025 saat ini. Nah, ini untuk suka dukanya nih menjadi ketua umum apa aja nih? Oke, mungkin dari suka dulu ya Kak. Iya, dia suka dulu. Kalau untuk sukanya banyak sekali Kak. Pertama itu sangat banyak pengalaman yang Fatir dapatkan di UKM Pikmak ini yang tidak Fatir dapatkan di kelas waktu kuliah. Mungkin itu yang pertama dalam hal melatih leadership atau kepemimpinan Kak. Sini Fatir melatih bagaimana Fatir bisa mempengaruhi, mengarahkan anggota-anggota Fatir. Terus yang kedua mungkin manajerial Kak. Manajerial itu dalam hal mungkin dalam kepanitiaan tuh kita ada pembagian tugas dan juga ada strukturnya juga Kak. Di sana kita belajar bagaimana mengelola suatu kepanitiaan atau organisasi Kak. Terus yang ketiga mungkin yang Fatir dapatkan juga di UKM Pikmak itu kepercayaan diri Kak. Jadi sewaktu Fatir masuk di UKM Pikmak dan juga berperan di UKM Pikmak, Fatir tuh mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dari sebelumnya, dan juga terutama dalam hal public speaking itu public speaking Fatir terlatih di UKM Pikmak ini Kak, banyak terlatih di UKM Pikmak. Dan juga Fatir juga banyak mendapatkan relasi teman-teman tidak hanya di fakultas FISIP, fakultas Fatir sendiri, tidak hanya di jurusan ilmu politik, tapi di jurusan yang ada di Universitas Andalas Kak. Tidak hanya teman-teman sebaya dengan Fatir, yang seangkatan dengan Fatir, bahkan dengan teman-teman yang di atas Fatir setahun atau di bawah Fatir Kak. Sangat banyak sekali teman-teman yang Fatir dapatkan. Dukanya? Nah, untuk dukanya pasti dalam hal kita mengikuti suatu kegiatan, suatu organisasi ya, pasti ada hal yang kita korbankan. Baik itu mungkin waktu bermain, waktu bersama teman, atau waktu luang kita di rumah gitu Kak. Terus tentunya dalam organisasi kita juga harus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, dan mungkin juga meluangkan sedikit materi yang kita punya Kak. Terus dukanya ya terkadang kita menemukan di suatu organisasi itu orang yang namanya ada tapi orang tidak ada. Ya, orang-orang yang tidak aktif, orang-orang yang tidak berpartisipasi, orang-orang yang tidak berkontribusi. Itu yang Fatir rasakan dukanya di sebuah organisasi Kak. Dan kita sebagai ketua melihat itu kita akan merasa gelisah gitu Kak. Kita berusaha untuk care ke pengurus tersebut, namun terkadang pengurus tersebut tidak mendapatkan feedback yang kita harapkan. Namun hal tersebut terkadang membuat Fatir merasa sedih Kak, di saat anggota Fatir ada yang tidak aktif. Jadi begitu Kak. Dan mungkin ini ada teman-teman Suara Lensa kita yang mau jadi ketua juga nih. Kira-kira menurut Fatir hal apa nih yang harus mereka persiapkan kalau dia mau jadi ketua gitu? Oke, menurut Fatir pribadi yang harus dipersiapkan yaitu dari awal kepengurusan, mungkin dia dari pengurus ya Kak. Kita harus membangun kepercayaan dari orang sekitar. Itu yang pertama, harus kita bangun kepercayaan itu. Nah, kepercayaan itu kita bangun dengan aktif berkegiatan di UKM Pikmak, aktif mengikuti setiap proker, aktif mengikuti setiap kepanitiaan yang ada di UKM Pikmak. Jadi orang-orang tuh melihat kita bahwasanya kita tuh orang yang amanah, bertanggung jawab dan aktif tentunya. Lalu yang kedua, harus ada inisiatif dari kita sendiri, bagaimana kita bisa mengambil peran, baik itu peran ketua dan segala macamnya Kak. Jadi intinya kita harus menaruhkan diri kita sebagai ketua. Lalu yang ketiga, tentunya dalam menjadi ketua kita harus menentukan visi misi kita ke depannya. Nah juga sekiranya apa program kerja unggulan kita yang akan kita bawakan ke kepengurusan 1 tahun ke depan. Mungkin itu hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh pengurus yang ingin jadi ketua Kak. Oke.
Nih, mungkin ada nggak sumber inspirasi atau buku, tokoh gitu, sumber inspirasi Fatir gitu? Oke, mungkin tokoh yang Fatir inspirasikan untuk saat ini itu ada tokoh politik Kak, yaitu salah satu Menko saat ini Kak, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang mana Bapak tersebut Fatir lihat juga smart, pendidikannya sampai S3, dan juga dia tuh karismatik, berwibawa, dan juga menjadi panutan Fatir lah dalam soal kepemimpinan Kak. Dia juga di Fatir lihat kepemimpinannya juga bagus, program-programnya juga bagus, kinerjanya juga bagus di kementerian Kak. Oke. Nih pesan buat gen selanjutnya nih. Apa pesannya buat gen selanjutnya? Oke, pesan untuk teman-teman gen selanjutnya, teman-teman haruslah jadi pengurus yang lebih baik dari pengurus sebelumnya. Teman-teman jangan jadi kepengurusan yang terbaik, karena jikalau teman-teman jadi pengurus yang terbaik, maka tidak akan ada pengurus yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu jadilah pengurus yang lebih baik dari pengurus sebelumnya. Oke, terakhir nih apa nih pesan-pesan Fatir untuk penonton setia podcast Suara Lensa kita? Mungkin kata-kata semangat atau apa? Untuk teman-teman menonton podcast Suara Lensa kali ini, semoga teman-teman sehat selalu, semoga apa impian yang teman-teman impikan tercapai. Ada deh terakhir. Ya, karena apa tuh, ini episode spesial kita Suara Lensa untuk pengurus-pengurus kita. Kata-kata untuk pengurus-pengurus Gen 15 UKM Pikmak Unan. Oke, untuk teman-teman pengurus Gen 15, saat ini kepengurusan kita tinggal hitungan hari lagi. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menjadi kisah dalam hidup Fatir. Terima kasih telah menjadi bagian dalam hidup Fatir. Terima kasih telah membersamai langkah Fatir dalam kepengurusan ini. Dan juga semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman sukses, semoga teman-teman kuliahnya dilancarkan sampai sudah mendapat kerja dan berkeluarga nantinya, dan semoga kita berjumpa di titik terbaik menurut takdir. Oke, baik, terima kasih Fatir. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah setia mengikuti setiap episode demi episode Suara Lensa. Dan ini Suara Lensa terakhir kita. Sedih banget gak sih? Kita nggak bakal ketemu lagi. Kalian nggak bisa lihat muka aku lagi. Tapi karena ini Suara Lensa terakhir kita, semoga teman-teman terhibur nih mendengar podcast kita kali ini. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang lagi mungkin baru masuk kuliah atau udah mahasiswa semester akhir yang lagi sibuk dengan tugas, laprak segala macam, atau mungkin bimbingan sana sini, tetap semangat. Makasih ya udah setia nonton Suara Lensa. Sekian dari aku, bye bye.